Karena saya ngefans sama GGS. Ganti-gantian swag. Ganti-ganti swag. Iya. Oh, Coba iya. pakai headphone dulu. Kayak yang tadi. Alah. Halo Sobat Grit, hari ini adalah nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama Kes dari film Imperfect. Oke. Sudah terlatih karena Sudah sekian hari terlatih. media visit. Oke, ini boleh perkenalan diri dulu dong di sini. Jadi siapa, karakternya dan karakternya seperti apa? Saya Eres Prakasa, di sini sebagai penulis, sutradara, dan juga berperan sebagai Teddy. Teddy itu adalah sahabatnya Dika. Dika itu pacarnya Rara yang diperanin sama Reza Rahadian. Karakternya pokoknya orangnya sebenarnya dia udah temenan lama sama Dika, jadi dia usil tapi dia sebenarnya suka membantu. Kalau aku Jessica Mila, di film Imperfect ini berperan sebagai Rara. Karakternya Rara itu cewek yang insecure banget karena dari kecil udah di body shaming sama ibunya, dibanding-bandingin terus sama adiknya Lulu yang cantik, tinggi, langsing, putih gitu. Terus ya akhirnya itu bikin Rara menjadi perempuan yang tidak percaya diri. Terus dia tuh sebenarnya pintar juga. Dan di sini sebenarnya nanti akan ada sedikit perubahan karakter dari Rara, tapi nonton aja. Iya. Aku Yasmin Napper, berperan sebagai Lulu. Di sini aku jadi adiknya Kak Rara. Lulu itu anaknya dari kecil gak pernah atau jarang sekali dikritik. Jadi sekali dikritik dia itu langsung ngerasa tertekan dan overthinking. Dan saya di sini sebagai Prita. Saya Ciresti. Gimana sih? Iya gitu. Kita siapa? Saya Ciresti di sini berperan sebagai Prita. Prita itu anak kos-kosan yang ngekos di rumah ibunya Kadika yang diperanin Reza Rahadian. Jadi nanti di kosan itu ada teman-teman Aci juga, yaitu si Neneng, Kiki, terus Sasa. Kita berempat kayak apa ya? Kalau udah ketemu kabarin ya, Cik. Iya, kamu kayak cewek-cewek ini gitu, kayak cewek-cewek kosan gitu, geng kosannya gitu. Kalau Yang karakternya sendiri seperti apa? karakternya tuh Prita diem terus dia kenapa diem karena dia insecure sama tompelnya. Jadi dia punya tompel di film ini ya, si tompel. Terus Si Prita kali yang punya iya tompel. Prita punya tompel di sini. Terus dia kayak mungkin malu gitu kan karena yang lain nggak ada kok dia ada gitu. Jadi dia kayak lebih ke diem sih. Tapi kalau lagi bercanda sama teman-temannya nggak diem dia. Ini kalau boleh tahu, ada nggak sih kesamaan antara karakter yang kalian peranin dan juga kalian di dunia nyata? Sehari-harinya tuh ada yang sama nggak sih? Wataknya atau gimana? Ada sih. Kalau aku mungkin ya kalau Rara punya insecurity sendiri, aku juga punya gitu. Sama rasa insecure masalah berat badan, cuma kayak dia kadarnya lebih tinggi sih daripada aku. Mas Wadoyan ngemil. Jangan ngomong. Iya, aku juga suka makan kayak Rara. Oh jadi Cuman aku suka olahraga, dia enggak. Iya. Oke. Jadi bedanya di situ aja gitu. Kalau Yasmin atau Kaci? Lulu suka overthink, Yasmin juga suka overthink. Apa sih overthink? Overthink tuh kayak Kepikiran lebih. ya. Berpikiran lebih. Enggak, tadi apa ya? Kelebihan pikiran. Pikiran. Terlalu mikirin segala Iya. sesuatu, terlalu banyak mikirin. Mikirin banget ya. Terlalu Ya, kepikiran. terlalu mikirin ya. Kalau Aci beda kayaknya. Si itu kan siapa? Prita ada tompelnya terus dia kayak ngerasa insecure sama kehadiran tompelnya. Kalau si Aci ya udah dia nggak ada gitu. Mungkin karena orangnya lebih pasrah kali ya. Bodo amat dah di orang-orang ngeliat gua kayak apa juga gua santuy gitu. Santuy. Iya, iya. Santuy. Kalau ke Orna sendiri, aku mau tanya ya, di sini kan baru pertama juga kerja sama bareng sama Kamila. Iya. Ini tuh memang sengaja untuk gaya teman-teman baru yang memang sebetulnya belum pernah. Nggak sengaja, aku juga bingung ketika syuting, loh kok ada Jessica Mila gitu. Nggak sengaja banget. Iya, iya
film ini memang challenging banget sih buat aku karena biasanya aku kalau bikin film banyak ngulang pemain biasanya. Kenapa banyak ngulang pemain? Karena buat aku kayak kerja dengan orang-orang yang kita sudah kenal, kita sudah tahu kualitasnya, kita sudah tahu attitude-nya, kita sudah personally juga di luar lokasi syuting juga kita kenal baik, mungkin lebih lancar prosesnya dan lebih menyenangkan kerja dengan orang yang baru kenal. Beresiko kita harus adaptasi lagi dan segala macam. Tapi ya itu bagian dari pekerjaan sih, selalu untuk mencoba hal baru. Dan di film ini film dengan pengulangan cast tersedikit mungkin ya dari dibandingin 4 film yang sebelumnya. Mungkin di film ini yang udah pernah nongol di film gue Aci, Asri Welas sama Dion Wiyoko ya. 3 itu, yang lainnya semuanya baru. Yasmin, Jessica Mila, Reza Rahadian, Dewi Irawan, Clara Bernadette, Karina Nadila, Boy William, macam-macam. Jadi tantangan yang cukup menarik, tapi ya puji Tuhan lancar sih, maksudnya nggak ada yang sampai bikin masalah atau gimana. Attitude-nya juga semuanya kita bisa bekerja sama dengan baik, itu semua pemain. Ya, tapi bukan karena di komentarin netizen kan bosan orangnya ini lagi gitu. To be honest iya salah satunya, karena gue termasuk orang yang mendengarkan kritik gitu. Jadi kadang-kadang kritik itu nggak enak didengar, tapi kadang-kadang ada benernya gitu menurut gue. Jadi ketika mulai banyak yang bilang Ernest pemainnya ngulang-ngulang terus, buat gue itu masukan yang bagus gitu. Jadi di film ini gue coba untuk menjawab kritik tersebut, dan menurut gue selama apa yang gue lakukan itu menurut gue melangkah ke arah yang lebih baik, artinya mencoba sesuatu yang baru itu kan baik ya. Jadi why not gitu. Jadi ya kalau dibilang salah satunya karena dikomentarin kayak gitu, ya benar memang gara-gara itu. Tapi mencoba menjawab itu dengan sesuatu yang justru akhirnya buat gue juga memaksa gue buat berkembang. Terus ada alasan khusus nggak memilih Kak Jessica Mila itu jadi pemeran utamanya? Karena saya ngefans sama GGS. Lu udah pernah beli kaos ininya belum? Apa? GGS? Ganteng-ganteng swag. Nah, jadi waktu GGS tuh lagi hype banget kan, lagi ini banget, anak-anak kecil tuh kaos yang setelan, tau gak lu? Gambarnya GGS Oh ya, bocah-bocah kecil gitu. Ada Jessica Mila dong. Ada Jessica Mila, ada Kevin Julio, ada Aliando. Woi, gokil. Ini bajunya. Yang pakai anak kecil. Kena ingus ya, tatakan ingus ya. Kenapa pertama kali nama Jessica Mila diusulkan sama produser gue, Pak Chan Parwes, yang memang Mila udah beberapa kali kerja sama Star Vision kan. Jadi ketika gue dapet nama Mila, gue nonton film-filmnya Mila di platform digital, yang semua film Mila yang ada yang bisa gue tonton semuanya gue tonton. Terus gue coba ngobrol sama Mila untuk dapetin feeling bahwa kira-kira dia serius nggak ya sama peran ini. Kalau dia serius berminat, berani apa enggak, karena ini kan naikin berat badan 10 kg bukan perkara gampang dan butuh komitmen yang luar biasa. Jadi ketika pertama kali ngobrol, terus Mila minta diceritain, dikirimin sinopsisnya, terus waktu itu Mila lagi ada di Belanda, terus landing langsung ketemu, terus gue ngerasa kayaknya dia cukup serius nih. Ya udah, mari let's do it gitu. Jadi memang adalah persepsi sendiri gitu ketika kerja bareng sama Kamila gitu, karena baru pertama kali juga gitu kan. Iya, tapi biasanya gue, produser gue, casting director gue, kami tuh selalu kalau masalah cast itu bukan hanya masalah actingnya, tapi masalah attitude juga. Kita kan tanya-tanya kan, misalnya kayak gue nih, gue belum pernah kerja bareng Mila, pasti kan gue tanya sama casting director gue, lo pernah nggak kerja bareng Mila? Attitude-nya gimana? Karena buat gue attitude tuh krusial banget gitu. Nah kebetulan casting director gue juga udah beberapa kali kerja sama Mila, enggak kok aman, enak banget buat kerja sama, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya ada juga soalnya kayak gue ngusulin nama, gue pengen deh nyobain kerja bareng itu, casting director gue jangan, gue pernah di film ini tuh ribet banget anaknya bla 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 gitu. Jadi bukan hanya masalah skill atau seberapa jumlah followers yang lo punya, itu nggak ngaruh juga sih. Maksudnya kalau buat gue attitude-nya gimana itu penting banget, karena kan filmnya kerja tim, gimana nanti dia dengan aktor yang lain, gimana dengan director, dengan kru, itu penting banget. Nah sekarang kebalikannya, gimana nih untuk jadi Kamila, Yasmin dan juga Kak Aci kerja bareng sama Ko Ernest, rasanya tuh gimana? Boleh ditutup dulu mungkin kupingnya kalau
Gimana? Kalau aku sih seneng banget ya, karena Feras tuh kalau ngedirect jelas menurut aku. Jadi dia udah tahu nih maunya kayak gimana, terus ngasih taunya enak, detail. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang menurut Feras kurang tuh juga langsung dikasih tahu, disampaikan dengan baik. Jadi enak sih kalau kayak gitu, karena ada juga kan beberapa director yang kadang kurang jelas gitu dia maunya kayak gimana, tapi ya atau nggak yang iya aja gitu, kayak jarang komen. Nah aku tuh malah lebih suka kalau di komen-komenin gitu. Jarang komen lancar dong, syutingnya cepet. Tapi aku tuh kayak suka nggak pede Next gitu. scene. Gue seneng malah kalau sampai pemain gak di komen. Yes, next scene. Tapi Cepet kalau pulang. selama keseluruhan syuting nggak pernah di komen kayak Bingung juga ya. ini sebenarnya gimana sih gitu loh, kayak masa nggak ada yang kurang gitu. Ya, Bahagia banget. seru. Jadi bareng Feras. Alhamdulillah banget. Seru. Terus Yasmin tuh kalau ke set karena udah reading juga, terus KMS-nya kayak tadi jelas gitu. Jadi Yasmin udah ke set ya udah kayak we know what we're doing aja gitu. Semuanya very well coordinated. Sama ini kalau Aci readingnya sih seru. Pas di readingnya itu kan sebelum syuting ada reading, terus itu menurut Aci readingnya tuh juga mempercepat pas di lokasi Benar, nggak sih? iya. Jadi kita nggak harus kayak misalkan kan scene komedi nih kayak mau kayak gimana nih, kadang sutradara yang lain tuh suka gitu Ci tolong dong bikin lucunya gitu, suka ada Dadakan gitu. gitu ya. Gimana nih gitu, padahal reading nggak pernah gitu, atau emang nggak ada reading mungkin gitu-gitu. Tapi kalau PNS tuh readingnya berapa bulan tuh kemarin? Kemarin sih reading 1,5 bulan mungkin ya, kurang lebih ya. Gue cukup fanatik sih sama reading, karena reading tuh ya bener tadi bilang, jadi kalau udah reading tuh ibaratnya kalau mau pentas tuh udah JR gitu. Jadi kita datang ke lokasi tuh tinggal nggak usah bingung lagi, udah tahu mau gimana, tinggal beradaptasi dengan kostum, beradaptasi dengan lampu, set, properti kadang-kadang. Jadi fokusnya ada pada bagaimana mendeliver, bukan apa yang mau dideliver. Apa yang mau dideliver udah harus nempel banget gitu. Jadi di lokasi ketika syuting fokusnya hanya bagaimana mendelivernya. Kalau bagaimana mendeliver di saat yang bersamaan masih harus mikir apa yang mau dideliver, misalnya ada dialog yang belum yakin kayak gitu, pasti kacau gitu. Tapi kalau fokusnya hanya di bagaimana mendeliver, apa yang mau dideliver udah tahu, pasti lebih lancar. Itulah kenapa gue sangat rajin untuk masalah ini. Oke, kalau misalnya kita udah dapet 3 nih komentar, tapi semuanya baik. Oh gitu, baik. Anda Ada mencari konflik kayaknya ya. Ada nggak kira-kira yang deg-degan atau galak nggak sih sebenarnya kalau Ernest pas lagi di lokasi Ini syuting? jangan sampai nih gara-gara kakaknya nanya begini kita kagak diajak main lagi. Oh ini jangan-jangan gara-gara ada Pak Ernestnya ya? Iya. Oh, Coba iya. pakai headphone dulu. Kayak yang tadi. Alah. Apa ya? Enggak. Deg-degan sih ya, deg-degan Deg-degan. ada aja sih. Cuman kalau galak sih enggak. Kalau gue kan karena udah tahu kali ya, Ko Ernest tuh orangnya perfeksionis gitu, jadi gue nggak salah. boleh salah nih gitu. Jadi deg-degannya tuh gitu doang. Padahal mah kayaknya kalau salah nggak apa-apa, paling nggak Paling dikasih tahu. tahu sebenarnya baik-baik aja. Cuman kayak nggak enak aja gitu. Kayak takut gitu masih segan lah, Oh, segan. berarti karena perfeksionisnya ya, tapi nggak galak. Oke, Enggak, kalau gitu. galak. Gue rasa maksudnya karena gue pernah aktor juga kali ya. Jadi maksudnya pengalaman jadi aktor sangat membantu gue cara approach gue ke aktor gue gitu. Jadi karena gue juga tahu rasanya jadi aktor tuh gimana. Jadi ketika gue berada di posisi sutradara, jadi kayak nginget gitu. Dulu zaman jadi aktor tuh gimana. Baik yang di set maupun sesimpel kayak ruang talent AC-nya adem apa enggak, kayak gitu-gitu gue masih ikut merhatiin karena pernah banget gitu ngalamin jadi aktor yang hanya diperhatikan ketika ada di set gitu. Ketika keluar dari set balik ke ruang tunggu udah nggak ada yang pedulin kita gitu, kita tempat nunggunya nggak nyaman, panas, nggak ada yang bantu kalau kita perlu apa-apa kayak gitu-gitunya gue jagain banget gitu supaya mereka nyaman lah. Jadi ketika ke set juga moodnya juga oke. Berarti memang udah well prepared dari awal gitu. Yes. Terus aku mau tanya juga nih, ini kan film Imperfect ini diadaptasi dari buku karya Mbak Meira. Betul. Ini ada kesulitan tersendiri nggak sih dalam pembuatan filmnya, atau selama readingnya juga, atau selama pembuatan skripnya? Kesulitannya karena pertama karena filmnya bukunya bukan novel, itu kan curhat ya. Jadi ketika dijadiin film kan kita harus bikin cerita baru. Jadi ceritanya tentang Rara yang
loosely based on Meira in real life gitu, dan pacarnya yang Dika yang loosely based on me in real life gitu. Jadi hubungan Rara Dika itu sedikit banyak terinspirasi dari bagaimana chemistry antara gue sama Meira di dunia nyata, kira-kira gitu. Jadi kesulitannya pertama itu karena di bukunya tidak ada ceritanya. Kedua, di film ini karena konflik rumah tangganya juga lebih kental karena gue sama Meira lebih banyak berantemnya, karena ini kan walaupun gue sutradara dia co-director gitu, tapi tetap sense of belonging dia sama cerita ini luar biasa karena ini dari buku dia kan. Jadi mungkin kalau dulu di Milly dan Mamet gue director, dia co-director, tapi dia lebih nurut gitu, kayak nggak, menurut aku gini, oh ya udah terserah kamu gitu. Kalau sekarang nggak bisa, itu tuh gini, wah jadi berantemnya banyak, tapi it's for the best sih, maksudnya semakin banyak berantem semakin kita dapat hasil yang maksimal. Iya. Terus kan seperti yang dibilang tadi, ini kan dari buku yang bukan novel. Betul. Gitu. Ini lebih ke curhat. Iya. Tapi kan ini ada komedinya. Mau Iya. tahu dong ini persentase komedinya berapa persen dan seriusnya berapa persen? Kalau dihitung agak susah, cuman mungkin kalau dibandingin sama film-film yang dulu mungkin ini relatif lebih sedikit mungkin. Kenapa? Karena pertama isunya serius, karena kan gini, kadang-kadang komedi itu salah satu cara yang gampang kan bercandain fisik ya, gampang gitu untuk jadi lucu. Nah di film ini kan kita mau ngomongin body shaming, masa kita menghina fisik kan jadi kontradiktif gitu. Ya udah, jadi koridor bercandanya lebih sempit, itu pertama. Kedua, ada banyak drama yang harus digarap sehingga ruang buat berkomedi juga lebih terbatas gitu. Jadi ada konflik Rara dan adiknya, Rara dan ibunya, Rara dan pacarnya, Rara dan lingkungan kerjanya. Jadi cukup kompleks ceritanya sehingga membutuhkan waktu untuk menceritakan itu semua, sehingga ruang komedinya sedikit lebih lebih kecil secara jumlah. Tapi ya yang gue usahakan secara kualitas semoga sih tetap maksimal komedinya. Oke. Tapi ini untuk inti ceritanya sendiri masih sama dengan bukunya? Inti ceritanya, message-nya sama tentang menerima diri, tentang beauty standard, tentang insecurity, tapi jalan hidupnya Rara dan jalan hidupnya Meira berbeda. Gitu. Nah, ini untuk pemerannya. Ini tantangan terbesarnya untuk menjadi pemeran film ini apa sih? Selain insecure-nya atau mungkin Kak Aji harus punya tompel gitu, itu tantangan terbesarnya apa sih? Apa? Untuk Yasmin kan karena Yasmin belum berpengalaman with a lot of movies, terus Yasmin acting sama Kak Jessica, Kak Reza, Kak Boy. Umurnya juga masih 16, baru 16. Jadi pas ketemu mereka tuh harus kayak grogi. iya, gimana ya, harus nyoba untuk kayak put my mind in theirs, kayak harus, how do I say it? Susah boleh, emang susah ya. Approach-nya susah gitu atau Bukan gimana? Suruh approach-nya, WhatsApp aja lebih jelas dulu. bukan approach-nya sih, more like cara ngomongnya kali ya. Karena dia kan memerankan karakter yang usia karakternya lebih tua dari usia dia di dunia nyata kan, jadi itu juga butuh adaptasi ya Men ya. Kalau untuk Kamila? Kalau aku tantangan terbesarnya selain harus naikin dan turunin berat badan apa ya, mungkin ya bener-bener merasakan apa yang dirasakan sama Rara sih, menurut aku itu cukup challenging karena ya mungkin aku punya rasa insecure tapi beda banget sama yang Rara rasain karena dia punya itu dari kecil. Jadi ada rasa kayak sebenarnya dia udah biasa juga di body shaming gitu, itu kayak udah makanan sehari-harinya, tapi ya tetap aja setiap dengar itu pasti ada yang sakit tapi kayak di dalam banget gitu, jadi kayak nggak bisa eksplisit juga menunjukkan. Kan mungkin kalau orang yang jarang kena body shaming mungkin akan kayak rasanya beda kan, saya kayak akan sangat terasa gitu, tapi di Rara tuh rasanya ada tapi juga ya gitu deh. Menurut aku itu susah, malah lebih susah gitu maininnya. Oke, jadi lebih ke feelingnya ya. Iya, Feeling pas di body shaming malah. shaming, terus denialnya dia kayak antara emang sebenarnya ya dia pengen kurus gitu, tapi ya kayak di satu sisi dia juga ya udahlah gue. Pokoknya kalau emosi itu lebih gampang kalau dapat emosi yang meluap-luap, yang Meluap, yang jelas jelas itu gitu lebih kalau gampang nyata. biasanya. Justru di film ini tuh yang dia meluap-luap dikit banget porsinya ya. Iya. Jarang banget, seringnya emang beraktingnya di yang
subtle gitu yang Subtle di banget. internal. Internal banget. itu Konfliknya tuh bener-bener di internal. itu ya. susah sih. Internal tapi udah mupuk dari kecil gitu, jadi sedangkan aku juga dari kecil nggak merasakan itu, jadi itu Jadi sih. ada hal-hal yang tidak boleh diungkapkan tapi penonton harus bisa Harus tahu. nangkap. Nah, Nah, itu yang itu. menantang sekali. Oke, berarti emang harus nonton. Oke, Kak. Apa sih? Iya Cik, Di skip Aci kagak dijawab. tapi itu nggak apa-apa soalnya Cik juga nggak tahu apa ya tantangannya. Itu tadi paling insecure tadi itu harus. Oh itu sama yang komedi itu kok kan biasanya suka ada ya ada lah dikit-dikit kayak improvnya gitu di lokasi pas di set. Ini tuh ya agak susah soalnya harus mikirin kayak nggak boleh body shaming Iya, gitu, iya. harus dijaga banget gitu. Biasa asal jeplak aja Sama ya. ini ya Ci pengen ngomong sih Bang Aco keren banget ya. Kenapa? Dijaga komedinya kan dia kan. Susah ya. Bang Aco. Aca tuh komedi konsultan gitu. Bang Aco keren. Iya. Keren ya. Bang Aco keren. Ya, bikin kalian ngerasa kayak gue nggak mau digituin kayak gitu. Masing-masing Ada sih. Kayaknya di trailer ada deh. Iya. Maksudnya waktu aku ngobrol sama atasanku di situ yang diperankan oleh Dion Biyoko, di mana dia bilang masalahnya otak aja tuh nggak cukup, tapi penampilan juga penting. Kayak itu, aduh gila itu sedih banget sih karena ya mungkin kalau misalnya justru kalau misalnya otak itu kan sesuatu yang kita bisa usahakan untuk kita perbaikin terus, maksudnya kita harus banyak baca atau banyak belajar untuk lebih pintar. Tapi kalau masalah fisik kan kadang ya memang itu udah given yang kita harusnya justru malah mensyukuri gitu, bukannya malah berusaha untuk merubah itu gitu. Itu sedih sih menurut aku, dan itu banyak terjadi kayaknya ya. Iya banyak banget. Sangat. Itu sama yang ini tuh yang parah yang hamil ya di trailer. Kayak ibu hamil itu. Hamil. Iya, itu kayak bercandaan-bercandaan yang nggak Bercanda, lucu sayang. nggak lucu. Gitu. tapi sering terjadi. Iya. Iya. Nyebelin banget tuh. Kalau Yasmin, Sih aku ya. apapun yang bikin kamu ngerasa aku nggak mau digituin. Takut spoiler kalau ya. Jangan Kalau dong. ngomong. Kalau Yang ada di trailer nggak ada ya? Oh, gue tahu yang ada di trailer aja, scene Uus ditonjok sama Dika. Kamu nggak mau kan ditonjok? Gue gak mau banget tuh digituin. Iya, siapa yang mau digituin kan nggak mau kan? Oke deh kalau gitu. Jangan lupa ditonton film Imperfect tanggal 19 Desember. Bye bye Sobat Green. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.